أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم أما بعد معاشر المسلمين Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini untuk kembali berjumpa dalam kesempatan yang insyaallah penuh dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kondisi yang baik. Semoga Allah memberkahi seluruh urusan kehidupan kita. Salah satu wasilahnya adalah dengan hadirnya kita di majelis ini. Bagaimana tadi diawali dengan kita membuka bismillah. Artinya bismillah ini bukan sekedar dengan menyebut nama Allah. Karena bagi orang muslim, bagi orang beriman, yang namanya bismillah itu tidak hanya sekedar menyebut bismillah. Pada dasarnya ketika kita bismillah itu kita sebetulnya betul-betul memasrahkan dan betul-betul menggantungkan apa yang kita lakukan ini hanya kepada Allah Subhanahu. Adapun kalau kami kita kajian kemudian bismillah dan menyebut nama Allah, artinya kita betul-betul menggantungkan dan meniatkan kajian itu hanya untuk Allah Subhanahu. Artinya ajeng sekesel nopo, ajeng semumpet nopo, ya karena berkata ya, saya bahasanya. Kalau memang sudah digantungkan kepada Allah, pasti akan selalu berjalan, akan selalu bisa. Walaupun jika kita mengucapkan bismillah, jadi itu artinya kita sudah bergantungan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kembali bahasan dari kitab Adabul Mufrad, kitab karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Masih di awal-awal kita baru membahas sekitar 4 hadis. Buat apa-apa alon-alon asal kelakar itu alon-alon asal. Alon-alon yang paling cepat tekan juga. Kalau kita ngerti nonton itu, mobil motor kan, kita ngerti yang cepat-cepat apa. Kalau bukan cepat, tapi kalau alon-alon sebenarnya cepat tekan. Baik. Karena pada dasarnya yang belajar itu yang dikejar bukan sepertinya. Ibarat kalau tahu lulus ini buat itu dikejar, tapi seberapa banyak yang bisa kita serap, seberapa banyak yang bisa kita pahami, kemudian syukur-syukur itu dipraktekkan dalam kehidupan. Karena fondasi ilmu itu paling penting ditolak. Yang mempersulit itu di ilmu belajar. Setelah kita betul-betul mempelajari, itu yang paling penting yang berikutnya adalah diamalkan. Sampai terus ilmu pun, kemudian
diamalkan. Sampun ngertos tata cara wudhu sing betul. Mungkin saat dereng betul. Kemudian Anda mengajarkan ternyata ini hadisnya lebih kuat, ini penjelasannya lebih jelas. Ya, maka saat itu juga berarti ilmu baru yang insya Allah itu jauh lebih baik. Artinya sudah tahu ilmunya, baru setelah itu diamalkan. Baru nanti di level yang ketiga, syukur-syukur sakit mau mengajarkan. Tunggu di mawon, sekarang sakit sama mami diamal tablik akbar, Pak. Kemudian apa? Nanti bisa diajarkan kepada orang-orang terdekat kita, minimal adalah keluarga. Karena Allah pun mengatakan yang pertama kali adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kan sampun iki pangkat permasalahan yang bak-bak yang lagi syukur-syukur ngajak keluarga. Qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Paling minim yang pertama itu apa? Pasangan kita. Bapaknya semangat, kemudian mungkin pas nopasi ibu bilang semangat bapaknya ngajar. Sok-sok ya mungkin sebaliknya ibu lagi semangat, ayo ngaji, bapaknya mungkin lagi kesel, ini disemangati. Nah itu yang namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, itu nanti disebarkan kebaikan dan ilmunya kepada keturunan kita, kerabat kita. Baik, kita insya Allah akan melanjutkan kembali di hadis yang kelima. Babnya bab yang ketiga, hadisnya yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala birrul abdi. Bab berkaitan dengan berbakti kepada bapak di harinya bapak nih. Kemarin harinya ibu sudah terbahas panjang lebar. Nah, jadi berbakti kepada bapak. Artinya kemarin memang sudah kita bahas tentang bagaimana para ulama membahas berkaitan dengan ibu di bagian hadis manapun, hampir selalu terlihat apa di lebih unggulkan daripada bapak. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diayai seorang bapak. Terus mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi yang tidak mungkin bisa. Meskipun sebetulnya bapak itu ya, meskipun tidak mengandung, tidak melahirkan, tidak menyusui, mikir kesehatan. Ya, dengan beberapa yang mikir, kok susunya kita. Baik, makanya di sini membuat juga ingin bahas keutamaan dari bapak itu. Baik, hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Sulaiman bin Harbin, telah mengabarkan kepada kami guru Imam Bukhari Sulaiman bin Harb. Ini saya copy untuk membacakan sangatnya, artinya urutan kabarnya itu saya ikuti. Kata Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Wuhaib bin Khalid, telah mengabarkan kepada kami guru kami yang namanya Wuhaib bin Khalid. Ada Ibnu Subrumah, dan kami mendapatkan hadis ini dari guru kami yang namanya Ibnu Subrumah. Kata Ibnu Subrumah, qala sami'tu Abu Zur'ah, saya mendengar hadis ini dari guru saya yang namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah mengatakan an Abi Hurairah, saya mendengar hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Istilahnya Islam itu agama yang isnad, agama yang memiliki silsilah kabar itu jelas. Jadi buat lucu-lucu ngomong jari ini, jari ini bukan lagi. Itu termasuk bagian dari yang merusak agama ini. Jadi kata Rasulullah SAW, maka terus soal walilah wakila wakola, katanya jari ini. Nah, itu sebuah ungkapan yang repot dia, yang pun jari ini repot. Aku di mana? Apa boleh yang dibawa-bawa di belakang? Jari ini, seperti ini ya, kan kurang berbeda. Baik. Nah, makanya para ulama itu selalu menyebutkan syaratnya dia itu dapat kabar itu dari siapa. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nanti kita bahas sedikit mengingatkan bahwasanya
aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, asalnya dari suku Daus, asalnya dari Yaman. Beliau itu baru Islam, menyatakan keislamannya itu di perang Khaybar. Perang Khaybar itu kira-kira sekitar tahun ke-7 Hijriah. 7 Hijriah itu berarti 4 tahun sebelum Nabi meninggal, karena Nabi meninggalnya di tahun 11. Jadi 4 tahun sebelum Nabi meninggal, di Abu Hurairah itu baru Islam. Kemudian nama Abu Hurairah itu adalah pemberian dari Nabi juga, karena dalam sejarahnya Abu Hurairah itu yang namanya Abdurrahman bin Sakhr itu selalu membawa anak kucing. Kucing alit itu kucing alit itu kemudian dimasukkan saking senangnya, makanya disebut Abu Hurairah. Hurairah itu kucing. Bahasa Arab itu irrotun itu kucing kecil. Kalau kucing yang gede namanya kitun, ya, makanya pun enter namanya Hello Kitty. Nah, jadi bahasa Inggris itu menurut saya bahasa Arab. Ya, sebagian ngotot itu. Baik. Kayaknya Abu Hurairah yang hidup hanya bersama Nabi selama 4 tahun, tapi bisa mengumpulkan hadis yang benar. Dan Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat yang paling fakir, paling berdagang nopo-nopo dibanding sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau datang dari negeri Yaman yang jauh itu, kemudian masuk ke negeri Madinah, kota Madinah, hanya bersama sang ibu, yang saat itu ibunya itu masih kafir. Jadi datang ke Madinah masih kondisi kafir semuanya. Kemudian menyatakan Islamannya kepada Rasulullah. Tapi saat itu namun Abu Hurairah saja. Ibunya belum mau menyatakan syahadat. Sehingga hampir setiap hari itu Abu Hurairah itu ngejak ibunya untuk masuk, ditolak terus. Sampai di tahap Abu Hurairah itu mendengar ibunya itu menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sudah menghina Nabi itu sudah sedih. Akhirnya suatu waktu beliau datang laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini ibu saya menghina kau yang saya sudah tidak sanggup. Maka tolong doakan untuk ibu saya agar dia mendapatkan hidayah. Kemudian Rasulullah SAW langsung berdoa kepada Allah, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah Islam kepada ibunya Abu Hurairah. Senang Abu Hurairah itu didoakan seperti itu langsung senang. Kenapa? Karena Abu Hurairah juga pernah merasakan doanya Nabi itu langsung kabul. Langsung mustajab. Salah satu kejadiannya ketika Abu Hurairah itu kesulitan hafal. Setelah Abu Hurairah kesulitan hafal. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah itu hafalan dia. Kemudian kata Rasulullah, berikan selendang yang mengikuti kain bagian atasnya Abu Hurairah, dibentangkan oleh Nabi, kemudian dikumpulkan Nabi. Sudah berkumpul, kemudian diberikan kepada Abu Hurairah sampai didoakan. Allah buatkanlah hafalannya di kata Abu Hurairah, sejak didoakan oleh Nabi, saya tidak pernah lupa akan suatu hal. Beginilah sampai meninggal. Sampai ada beberapa muridnya Abu Hurairah itu sampai ngambil hadis. Kemudian murid ini baru berkunjung lagi kepada Abu Hurairah sudah lebih dari 10 tahun. Biasa murid itu kalau murid madrasah hadis, ketika sudah mengambil suatu hadis dari seorang guru, nanti kalau ketemu lagi ditanyakan, murid itu menanyakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hadis yang kau sampaikan kepada saya 10 tahun yang lalu, hadisnya ini dan ini, tolong didiktekan lagi kepada saya. Siapa tahu kataran saya dia didiktekan lagi oleh Abu Hurairah, kata muridnya, wallahi demi Allah tidak ada yang berkurang dan bertambah satu huruf. Padahal saat itu umurnya Abu Hurairah sudah tua. Itu salah satu daripada doa. Makanya pun tadi Pak, ketika Abu Hurairah minta didoakan ibunya agar mendapatkan hidayah, Abu Hurairah mendapatkan kebahagiaan, pulang ke rumah, di depan pintu rumah langsung ketika mau masuk,
Kata ibunya, wahai Abu Hurairah, tunggu sih depan pintu, jangan masuk dulu. Ternyata ibunya ke belakang apa? Bersih-bersih. Kemudian ketika itu dibukakan pintu rumahnya oleh ibunya Abu Hurairah, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wah, seperti kali itu sangat bahagia sekali aku. Makanya pun yang penting Pak, kita ini kan mengarahkan daya kepada orang yang paling kita cintai itu. Kok sampainya itu dan santun itu kok kita sama-sama kita arahkan ke dusun, kemudian kok dijak kebaikan kok yo angel pun solusi terakhir adalah nyuwun donga kan sinten wong saleh. Tapi syaratnya tunggal wong saleh sing kasih hidup. Mang datang nyuwun didongakan. Nah, doa orang saleh itu luar biasa. Doa orang saleh itu luar biasa. Makanya banyak kejadian. Kalau sudah orang saleh itu yang doakan, itu masalahnya kurang. Kados masalah mungkin di beberapa daerah di Indonesia ini kayak kekeringan juga kalau musim kemarau. Terus saya pernah dapat info tentang di daerah Riau. Itu kan paling sering kebakaran sampai asapnya dan keringan tadi. Ini pemerintah sana itu mengeluarkan puluhan miliar untuk membuat hujan buatan. Karena pesannya ribuan sebelum terkandung mengeluarkan puluhan miliar untuk menghilangkan asap itu dengan cara diturunkan hujan. Karena biasanya ada asap kan pasti malam. Sudah mengeluarkan banyak uang ternyata tidak hasil. Kemudian singkatnya mereka mendatangi orang soleh, kemudian diberi arahan. Kalian mau agar Riau ini bisa dihilangkan asapnya tanpa kalian harus mengeluarkan uang yang banyak itu, datang kepada orang yang jauh lebih soleh, yang berilmu, yang soleh, yang agamanya baik, minta dia doa. Artinya orang-orang ini mengarahkan agar meminta doa kepada orang soleh itu bukan tanpa alasan. Karena dulu Nabi juga seperti itu. Musim kemarau sampai jalan putus, karena kalau sudah musim kemarau jalan pecah-pecah. Hewan banyak yang mati, tumbuhan banyak yang mati. Langsung ketika Nabi sedang khutbah Jumat, orang itu langsung mengatakan, ya Rasulullah, kemarau sudah terlalu panjang. Banyak hewan yang mati terus. Doa kepada Allah ya Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan, Allahumma aghithna, ya Allah. Seperti itu. Maka itu bisa dikatakan itu solusi terakhir. Kalau sudah kok mentok, anak kok menjarah itu pada orang soleh. Salah lagi sudah loh, yang masih. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ila ya Rasulullah man abar. Abu Hurairah itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Ini hadisnya hampir sama dengan hadis yang sama. Karena ini tolong kita percepat sedikit. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya berbakti kepadanya? Kata Nabi, qala ummah. Yang pertama adalah ibu. Abu Hurairah bertanya lagi, qala ummah. Kemudian kita mulai ya Rasulullah, qala ummah. Ibu pula. Qala ummah. Ibu. Kemudian baru yang keempatnya Abu Hurairah bertanya, kemudian kita mulai ya Rasulullah, qala ada. Ya, lalu setelah itu meskipun di sini disebut yang paling terakhir, tapi sekali lagi jasa dari seorang bapak itu tidak bisa dipungkiri, tidak dari dipungkiri. Bahkan sudah terpikirkan sebelum anak itu lahir, baru nikah, akad nikah itu, waktu nikah sah, niku, sedinten tok senengnya niku biasa. Berarti itu langsung berpikiran besok pun, sebulan. Kita 10 bulan oleh anak yang lain kan di bulan itu plus untuk pokok ya pokoknya ini kita yang dipikir Masya Allah. Artinya disitulah bagian dari apa? Kenapa dalam Islam seorang bapak itu juga dimuliakan buat. Maka itu salah satu bentuk kemuliaan Islam terhadap seorang bapak. Itu apa? Dalam Islam itu nasab itu dinisbahkan yang disandarkan kepada bapak, bukan kepada ibunya.
Kenapa tidak kepada ibunya? Ibunya sudah dapat jatah pemulihan tadi, Pak, yang 3 minggu mau melahirkan, menyusui, kemudian mengandung. Bapak dapat jatah apa? Dapat jatah penisbahan, penyandaran nasab ini. Maka pun seorang Hawa itu sangat dimuliakan dalam Islam. Salah satu bentuknya apa? Kehebatan anak ketika akan dikenal apa? Di anak siapa? Kan yang lebih sering bilang, ya aku itu gitu, apa? Pemane prestasi apa juara si anak siapa tuh? Kadang kan disebut nanti kan boleh betul. Namanya Niki Pak. Kayak anak siapa? Nah, Pak Niki lah langsung. Tadi dalam Islam pun seperti itu dari dulu. Kados perawi hadis yang salah satu yang sangat banyak setelah beliau ada namanya Abdullah bin Umar, lebih terkenal dengan namanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin. Yang hebat anaknya dalam masalah keilmuan yang terkenal dengan Abdullah bin Abbas, Sami. Ada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ada Abdullah bin Amr bin As. Itu semua orang-orang yang hebat dalam masalah keilmuan, tapi yang lebih terkenal apa? Itu sebuah bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu seperti itu. Dan selalu seperti itu. Makanya pun sampai ada seorang ulama hadis, ini salah satu guru dari gurunya Imam Bukhari. Ini pun namanya Ismail bin Ulayyah. Nah, ini pun Ismail bin Ulayyah. Ulayyah ini aslinya nama ibu. Karena memang terkenalnya itu yang bagus itu dinisbahkan kepada bapaknya. Ismail itu betul sebetulnya dinisbahkan kepada nama ibu. Tapi karena ulama hadis itu akan memakai nama yang paling dikenal oleh semua orang, terkenalnya dengan Ismail bin Ulayyah. Sampai hari ini pun terkenal dengan Ismail. Baik. Kemudian hadis yang ke-6, di hadisnya masih sama dari Abu Hurairah. Nabi Hurairah ata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam faqala. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ma ta'muri ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada saya?" Qala birra ummah, berbaktilah kepada ibu. Tsumma ada kemudian orang ini bertanya oleh, "Apa boleh ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada saya?" Qala birra ahsani, berbaktilah kepada ibu. Di pertanyaan ini ketiga satu dijawab oleh Nabi birra ummah. Baru yang keempat apa? Ya, kata Rasulullah kepada pemuda ini birra ummah. Kemudian fil khamsah yang kelima baru mengatakan birra. Baktilah kepada. Ini artinya pembahasan berkaitan dengan berbakti kepada Allah itu yang paling aman itu kemarin menggunakan pendapatnya Imam Malik yang menyatakan ibu dan bapaknya itu setara. Artinya dalam hal kita berbakti kepada mereka itu harus setara. Setara dalam hal apa? Sama. Ya, kalau sudah tidak ada orang tuanya, sistem ini ataupun bulan ini yang tetap segi pengen berdakwah atas nama ibu. Ya, bulan depan mungkin atas nama. Ini berbaktinya di sini. Baik. Kemudian bab yang keempat, ya, ini sering dibahas juga dan pertanyaan. Bab berwalidaini wal ihsan. Bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berbuat dolim kepada anak. Kan terkadang sering ada pertanyaan, apa saya tidak pernah ngasih saya dari kecil? Tapi ibu saya tidak pernah ngasih saya dari kecil. Bahkan orang tua saya membuang saya dari kecil. Dan beberapa kali semacam itu. Nah, pertanyaannya macam itu, apakah harus tetap berbakti kepada orang tua? Karena ada orang yang ngaku dan mengedepankan akalnya, orang gaji aku ya aku udah gaji. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Kita lihat ini. Baik. An Sa'id Al-Qaisyan bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilayhima muhtasiban illa fataha lahu Allahu babain yakni al-jannah. Kata Abdullah bin Abbas, pendapat Abdullah bin Abbas, kita pernah kita bahas di ilmuwan seorang Abdullah bin Abbas yang luar biasa. Tidaklah seorang muslim
yang dia memiliki kedua orang tua dan kedua-duanya muslim, yang kita baca muslim, yusbihu ilaihi ma muhtasiban, dan di setiap pagi harinya si anak ini dia muhtasiban itu apa? Berharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain bahasanya buat muhtasiban, tapi muhsinan, artinya setiap pagi harinya itu si anak ini berusaha untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seperti kejadian apa? Salah satu orang yang apa? Di kisah Bani Israil, di kitab Al-Qur'an dan saya Muslim, salah satu dari 3 orang yang ikut terperangkap dalam gua di Madinah. Salah satu dari itu kan orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Padahal dia sudah memiliki keluarga juga, tapi baktinya kepada orang tua luar biasa. Sampai dia menceritakan, saya itu tidak pernah mendahulukan makanan yang saya bawa kepada istri ataupun anak-anak saya. Pasti kalau saya bawa pulang makan ke rumah, itu yang saya dahulukan kedua orang tua. Banyak orang tersebut cerita. Dan suatu hari itu, saya itu pulangnya terlambat. Kemudian saya tetap seperti biasa merah susu yang nanti harusnya saya berikan kepada orang tua saya. Itu saya merah susu, kemudian apa? Karena kebiasaan saya tidak pernah mendahulukan siapa sebelum orang tua saya. Sedangkan saya pulang sudah saya merah susunya, ternyata orang tua sudah tidur dari istirahat. Anak saya di samping saya bisa minta susunya itu. Nah kita nih mungkin normal lah. Aku mungkin orang tuanya sampai pesantren sampai istirahat, anaknya nanti dipakai anaknya normal kan. Orang ini saking kesolehannya, saking baktinya kepada orang tua, bosan. Tetap karena biasanya dahulu orang tua dia. Ini apa? Sudah dipertahankan di situ. Anaknya nangis, istrinya kelaparan, dibiarkan terlebih dahulu. Sampai masya Allah sampai besok pagi bangun apa? Orang tuanya sudah mendapati susunya itu masih berada di anaknya itu. Kemudian kata orang itu apa? Ya Allah, kalau pas saat itu saya itu melakukannya karena mengharap pahala darimu ya Allah, maka bukanlah sedikit buahnya. Akhirnya batunya bersiksa. Ini yang namanya buat tawasul dengan amal soleh. Makanya itu laku. Jadi salah satu cara orang-orang soleh itu kalau ingin seperti yang tuanya, ya Allah, kalau nanti berbuat amal soleh, dan itu adalah saya berbuat yang ikhlas karena, maka dengan wasilah amal soleh itu takutkan dengan orang-orang soleh terdahulu banyak yang seperti itu. Ulama-ulama itu sering mengatakan, sering berdoa, ya Allah, saya itu memperbanyak sholat tahajud saya, itu agar anak saya itu menjadi soleh. Itu masalah pikiran atau hubungan kedua. Makanya pantas orang tua itu harus betul-betul ditakdir. Makanya itu di hadis ini kata Abdullah bin Abbas, tidaklah seorang muslim yang masih memiliki 2 orang tua, keduanya muslim, di pagi harinya dia selalu berbuat baik dan selalu berharap perbuatan baiknya ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbuat baik kepada orang. Illa fatahala mau badai. Kecuali Allah pasti akan bukakan bagi orang tersebut 2 pintu yaitu surga. Nanti lewat kita di ilmu konsumen dulu. Bahasanya rohiman sungguh rugi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu orang yang sangat merugi kok dengan sampai mengulangi 3 kali rugi. Berarti rugi betul. Kata Rasulullah, sungguh rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi tidak bisa menjadi sebab dia masuk. Kenapa? Tidak berbuat baik kepada Tuhan. Berbuat baik itu kepada orang tua di pagi hari. Banyak apa juga artinya tidak harus selalu teko sama berencana rumah, teko bawa nopo, tidak harus selalu seperti itu.
sekedar sak paling buatan sak miliar mikir itu kan cukup. Jadi kalau masih kalau kau darurat ya sudah ya minim paling minim itu apa? Itu. Kemudian orang wa ikan awal hidup bahwa hidup kalau masa yang masih hidup kata berbaktilah kepada yang masih hidup itu yang satu itu apa? Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Kalau sampai sang anak itu membuat marah salah satu atau bahkan kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan ridho terhadap anak tersebut sampai orang tuanya pun. Makanya pun kalau saat ini kita masih memiliki anak, kok aja berangkat sekolah, pamitan sambil mengatakan Pak, Bu, nyuwun ridho ini pun pulau pangkat kerja, pulau pangkat sekolah, itu masya Allah Pak. Anak pulau mas berarti dijabel, sakit nih, namun butuh proses, sakit. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu, meskipun kedua orang jangan sampai buat marah kedua orang tua, ya. Karena bisa-bisa itu membuat Allah tidak ridho. Kemudian orang ini bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, wa in dolamahu, meskipun kedua orang tuanya ini berbuat dolim kepada anaknya, mau nggak? Mungkin juga tidak pernah diopeni. Wa in dolamahu, kata Abdullah bin Abbas, wa in dolamahu, meskipun orang tersebut orang tuanya itu mendolimi anaknya, dia tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya. Kata Abdullah, tetap meskipun dia berbuat berbuat tetap diperbuat berbuat baik. Syaratnya kan setunggal wajah dan ta'ala kecuali satu nama Pak. Kalau mereka kedua orang tua itu memaksa anak itu agar berbuat salah putih mama ada boleh pun itu tak sudah. Jangankan sekedar berbuat dolim, mengaku dan sakmanya orang tua kafir pun masih kita diminta untuk berbuat. Tapi selama itu tidak dalam hal kekufuran ataupun meminta kita untuk berbuat suatu dosa. Karena artinya Islam itu adil, luar biasa. Luar biasa. Yang penting itu masih dalam tahap berbakti kepada orang tua. Jalan. Kalau luar biasa seperti itu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kedudukan orang tua di mata anak. Karena umur sudah tahu dia anak yang tua juga. Itu masya Allah, tetap menjadi seorang anak. Makanya tetap ada harus takdir di sini. Baik. Kemudian bab yang kelima, taklil dalam diwalidain juga melembutkan kalimat, melembutkan pembicaraan pada orang. Itu kan. Karena nanti ada orang-orang yang karena sudah tidak ngomong itu terkadang kalau ngomong ini diintervensi ya, diintervensi. Hanya seperti itu. Makanya pun ada istilah dari para ulama, kehebatan dalam berbicara jangan kau gunakan kepada orang. Baik. Ini hadis hadis yang ke-8. Orang kata nasihat ini khronik, orang kata tadi Qaisalah bin Mayyas. Dari seorang tabi'in yang namanya Qaisalah bin Mayyas. Beliau berkata, "Kuntu ma'an najdat fa asabtu dhunuban la araha illa al-kabair." Seorang tabi'in adalah setelah sahabat yang mereka tidak sempat bertemu dengan Nabi, hanya bertemu dengan para sahabat, namanya Qaisalah, berkata, "Kuntu ma'an najdat." Saya itu pernah hidup bersama orang Najdat. Najdat ini sekelompok orang, ini adalah pengikutnya apa? Najdah bin Amir namanya. Cinta ini Mas, Najdah bin Amir itu salah satu pemimpin dari orang-orang Khawarij.
meneh Mas. Khawarij niku orang-orang yang mudah mengatakan seorang muslim mergo melakukan dosa besar. Seumpamanya ada orang berzina dikatakan aku sudah keluar dari Islam. Minum khamr lalu dikatakan aku sudah keluar dari Islam. Kamu durhaka kepada orang tua kamu sudah keluar dari Islam. Itu nanti dibuat khawarij. Kenapa tidak dikatakan dia keluar dari Islam? Karena itu adalah perbuatan dosa besar. Selama tidak meyakini kehalalan maksiat-maksiat tadi, itu kan belum keluar dari Islam. Makanya itu ada dua tipe manusia. Ada dua tipe manusia. Yang satu dia melakukan kemaksiatan, contoh mawon, dia seperti minum minuman keras, minuman khamr itu. Di sisi lain, dia meskipun senang minum seperti itu, tapi dia tetap mengatakan dan meyakini khamr itu hukumnya haram. Sedangkan contoh ada satu orang lagi, dia tidak pernah minum khamr, bahkan menyentuh pun tidak, tapi dia mengatakan khamr itu haram. Maka dalam hukum Islam, yang sudah keluar dari Islam malah orang yang kedua. Oh iso Mas, karena orang ini sudah menghalalkan apa yang harusnya haram. Jadi sebab dia keluar dari Islam karena menghalalkan apa yang harusnya haram. Atau bahkan sebaliknya, mengharamkan apa yang harusnya halal. Umpamanya merisol, benak isinya ayam, halal, langsung mengatakan haram itu merisol, kok kalau bagi sama itu. Maka itu tidak benar. Maka itu dua model manusia. Kalau yang mau pertama itu hanya dia pelaku dosa besar, dia masih dalam kondisi muslim. Hanya saja dia pelaku dosa besar. Terus dia masuk pada itu badan masukan. Karena dosa besar, dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah dengan apa? Dengan amal-amal yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Contohnya pun aku mas, contohnya pun ajak berangkat ke masjid, sholat 5 waktu, itu dalam kondisi berangkat dari rumah itu dalam kondisi berwudu. Kamu pernah hadis pun hadis Abu Hurairah hadis cukup panjang. Bahasanya Rasulullah SAW menyampaikan siapapun mentawadu afa'ah salah wudu, siapapun yang berwudu kemudian membaguskan cara wudunya sesuai dengan contoh dari tadi, ya. Kemudian dia berjalan kaki menuju masjidnya, maka setiap langkahnya itu mengangkat 1 derajat serta menggugurkan satu dosa. Itu yang dimaksud dengan digugurkan 1 dosanya adalah dosa-dosa. Atas puasa sunnah, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, yang satu menghapuskan dosa yang lalu saja, setunggal boleh menghapuskan dosa yang lalu, dan satu dosa yang 1 tahun yang akan datang itu. Itu para ulama mengatakan itu menghapuskan yang dihapus itu dosa-dosa alim Allah. Dosa alim yang mas. Nah, terus bagaimana dosa besar itu akan diampuni jika disertai dengan pernyataan taubat. Dosa besar kan yang mas mata, salah satunya yang jelas tadi terus minum khamr, berzina, boleh makan harta yang haram, makan harta riba, yang kedua lagi. Emang Ibnu Katsir menyatakan ada kurang lebih 70 dosa besar. Tapi ini dari kesehatan, ini belum semuanya. 70 ya Allah dibahas. Ini 70 yang paling sering terjadi di manusia. Baik. Maka itu apa? Ini salah satu orang Khawarij di Najdnya ini, karena si Faisalah ini tinggal di lingkungan mereka, lingkungannya si kelompok orang-orang Khawarij Najd. Maka itu penting sekali memilih yang namanya lingkungan. Awalnya buat pengaruh, suwe-suwe berpengaruh. Itu pun memang kaidahnya seperti itu.
Dan pun orang-orang Khawarij ini memang orang-orang Khawarij yang dari kata kharaj keluar dari Naumas, keluar dari kepemimpinannya Ali di zaman Ali bin Abi Thalib, khalifahnya keempat. Pengganti Rasulullah yang nomor 4, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Mereka tidak setuju dengan cara pemimpinnya Ali bin Abi Thalib. Mereka orang tidak berilmu, masuk orang Khawarij. Mereka orang luar biasa ilmunya, Rasulullah itu sangat tinggi kok. Mereka yang kalau baca Quran itu lebih fasih daripada kita. Sholat malamnya mereka lebih kencang daripada kita. Hanya saja, bacaan Al-Quran mereka, bacaan di sholat mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Artinya ilmu dan semacamnya baca Quran itu betul-betul hanya pilih saja. Mereka mengedepankan akal. Makanya pun Abdullah bin Abbas itu nanti izin kepada Umar bin Khattab, kemudian izin kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian dia datang ke masjidnya mereka orang-orang Khawarij. Itu ada masjidnya itu jumlahnya 6.000 orang. Semuanya orang Khawarij semua. Orang yang mudah sekali menghalalkan darahnya orang lain. Orang cocok, masuk, boleh ditumpahkan darahnya. Abdullah bin Abbas dengan keilmuan yang luar biasa berani datang sendirian untuk diskusi kepada mereka. Sambil mengatakan saya itu datang ke sini sebagai utusan dari sahabat-sahabat Rasulullah, orang yang pernah bertemu dengan Nabi, orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Artinya di situ itu orang Khawarij itu tidak ada yang sahabat. Semuanya kalangan generasi setelah sahabat. Akhirnya diskusi dengan luar biasa, dengan kehebatan keilmuan Abdullah bin Abbas, hampir setengahnya itu kembali kepada Islam yang baik, kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Sisanya sebedal, itu baik. Nah, karena Faisalah ini hidup dan tinggal di kawasannya mereka, jadi dia memiliki pemikiran. Dia bercerita, untuk mana jadi faasab dulu baik. Nah, kalau misalnya saya itu hidup bersama orang-orang Najd tadi, orang-orang Khawarij tadi, kemudian saya itu melakukan suatu dosa. La araha illa minal kabair. Saya berpendapat dosa yang saya lakukan itu adalah dosa yang pasti dosa besar. Meskipun para ulama itu ketika menjelaskan hadis ini tidak ada yang tahu apa yang dilakukan dosanya oleh si Faisalah. Kemudian Abu Faisalah ini cerita kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian diceritakan, kemudian ditanya oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, "Mahia dosanya apa?" Untuk kata-kata kemudian sama Faisalah disebutkan saya dosanya apa? Tidak disebutkan oleh para ulama Al-Quran. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, "Laisa hadhihi minal kabair." Itu yang kamu lakukan dengan dosa besar. Jadi tidak tahu dosanya apa. Kemudian baru Abdullah bin Umar itu mengatakan dosa besar ini ada 9 yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Tapi bukan berarti ini batasan 9 nomor. Oke, ketika kabar itu ada 70 itu minimal. Nah, ini mungkin perlu kita bahas sedikit. Menurut Abdullah bin Umar yang termasuk dosa-dosa besar itu yang disebutkan hanya 9. Yang pertama itu al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Itu otomatis dosa paling gede. Oke, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik, dosa apapun masih Allah ampuni. Terus dosa syirik itu dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah dengan catatan apa? Ketika dia berbuat kesyirikan, kok sampai meninggal dia belum bertobat. Tapi kalau sama telah melakukan kesyirikan, atau orang yang katanya orang kita jadi orang pintar-pintar banget, datang ke mereka, kemudian mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang katanya pintar itu,
meninggal dia sempat bertaubat, ya Allah, bertobat dari kesyirikan, saya kembali pada pokoknya mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ para ulama mengatakan selama taubatnya betul-betul taubat yang nasuh asli, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan diampuni kalau meninggal masih dalam kondisi kesyirikan. Ini yang paling jelas, yang paling pertama. Al-Israfu billah ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor kali dosa yang besar karena benar waqatul nasabah, membunuh orang dengan sengaja. Karena kategori dalam Islam itu membunuh ini makanya ada yang membunuh dengan sengaja, itu otomatis tiba-tiba pengen mati mau membunuh dengan sengaja. Ada yang dikatakan qatlu syibhul amdi, membunuh yang hampir dikatakan seperti sengaja, padahal tidak sengaja. Contoh mas, contoh kados pas hari Idul Adha kok, motong tulang, kan? Nah ini orang ini kan motong tulang lurus, lengkap dengan bentuk, kapaknya kan tadi dibur mungkin, kok tidak tahu? Itu niatnya kan apa? Untuk tulang, kok diangkat ke belakang, kok ternyata kena orang. Kemudian kok orang ini meninggal, ya. Ini dalam Islam namanya syibhul amdi, yang seperti sengaja. Padahal aslinya kan itu nanti ada hukumnya sendiri. Tapi yang menjadi dosa besar adalah yang membunuh dengan membunuhnya dengan berencana. Makanya itu kalau membunuhnya dengan berencana, ini dalam Islam itu ya kena semua yang ikut berencana di situ. Pernah kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini suku Quraisy, ya orang dari Mekah, mengaku bukan dari Madinah, datang berkunjung kepada Nabi, menyatakan Islamnya. Setelah menyatakan Islamnya, itu mereka tinggal di Madinah itu sakit demam. Ada namanya demam Madinah. Ada demam Madinah. Mungkin kalau dulu Rasulullah tidak berdoa, ya Allah pindahkanlah demam Madinah ini ke daerah Jufa, mungkin kita kalau umroh ke Mekah Madinah, karena memang seperti itu. Bahkan Abu Bakar, Bilal ketika baru sampai Madinah itu langsung sakit, karena kalau sudah terkenal seperti itu. Madinah itu memiliki penyakit, makanya itu dulu namanya Yathrib. Yathrib itu artinya apa? Yathrib itu artinya bermasalah atau berpenyakit. Makanya diganti oleh Nabi menjadi Madinah. Orang-orang Quraisy ini ketika datang ke Madinah sudah menyatakan Islamnya sakit. Beberapa orang itu. Ketika saat itu diminta Nabi, kalian datang ke penggembala onta kami, onta zakat, bukan itu jadi satu, dikumpulkan. Kalian datang ke sana, kemudian minta penjaga onta itu untuk meraskan susu dan sekaligus meraskan air kencing. Artinya gimana? Jadi apa dicoba di luar air? Nah hadis itu motor namun air kencing onta mawar, apa dicoba dengan sapi atau mendong itu dan rasanya nggak ada itu. Itu dari nanti. Ternyata apa? Diteliti air kencing onta itu memiliki efek kesehatan. Pulau sendiri dari dulu tertentu itu daerah nanti buat tentang sehingga ini kemudian nah ini pun caranya ada yang mengatakan diminum air itu baru diminum susu. Tanya ada yang mengatakan dicampur jadi satu bolo arah itu. Artinya tapi itu ada efek kesehatan yang baik. Kenapa dikatakan ada efek kebaikan yang kesehatan yang baik? Karena Rasulullah itu tidak mungkin Rasulullah itu mengajarkan sesuatu yang rena efeknya kan begitu. Pasti ada kebaikan. Makanya tadi orang-orang Quraisy yang demam Madinah tadi mereka datang ke kepala umpanya Nabi, kemudian setelah dikeraskan susunya, kemudian diminum juga air kencing umpanya itu, kemudian ternyata mereka langsung sehat seketika itu juga. Seketika itu juga sehat. Tapi dengan sehatnya mereka malah mereka kufur nikmat dengan cara apa? Maka
Qatara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka ternyata membunuh penggembalanya. Kemudian membawa pergi kabur beberapa kota zakat. Kota zakat kota ini dicuri oleh banget luar biasa itu masalah. Itu ada beberapa orang. Ternyata kabar ini sampai kepada Nabi di pagi harinya itu sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata cari orang-orang itu, dari orang-orang dicari oleh sahabat semuanya bergerak, ketemu di siang hari didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih hukumannya yang berat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tentang hadis itu? Dalam harinya takut yang ini buat sudah masa arayunahum dipotong tangan mereka, dipotong kaki mereka. Kenapa? Mencuri. Dan mencurinya itu jumlah banyak, tambah boleh niki harta zakat. Banyak tenang ini. Ya sami ditenipi wis duit oke sing triliunan lah kuwi gune zakat banget duit sing dipenggal ku ini bener-bener. Ditambah lagi napa? Dicongkel matanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mereka sebelum membunuh penggembalanya Nabi mencongkel. Kemudian apa? Setelah itu baru mereka membunuh. Kemudian apa? Baru Rasulullah memerintahkan dipotong tangan, kemudian dicongkel matanya, dilemparkan di harrah, kemudian mereka dibiarkan di padang pasir itu. Mereka minta dari dikasih minum sampai mati. Baru Rasulullah menjelaskan sebabnya kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut. Karena wa innahum qad saratu wa qatalu wa kafaru billah. Mereka sudah mencuri, mereka membunuh, mereka keluar dari Islam. Yang dibunuh satu, tapi yang membunuh maka semuanya kena. Itu salah satu bentuk keadilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu umat itu seharusnya kita kadang perlu tahu ya, Nabi ini tegas, ya. Bukan kejam itu tegas. Ini termasuk dosa-dosa membunuh nyawa tanpa ada alasannya. Wal firarun nazahdi, kabur dari peperangan tanpa alasannya jelas. Tadi, nah ini juga termasuk dosa-dosa. Nek pun mau berperang, dia pun maju, santai, mundur asal dengan tujuan mengatur strategi itu boleh. Waqaful muhsanat yang keempat dosa besar yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar adalah apa? Menuduh perempuan baik-baik itu juga termasuk dosa. Tidak ada bukti apa-apa, itu kamu selingkuh, kamu berzina. Nah, itu termasuk dosa besar yang itu. Yang kelimanya dosa besarnya adalah akul riba, memakan harta riba. Makan harta tidak masuk dosa yang besar. Wa aklu mal yatim. Kemudian apa? Memakan hartanya anak. Dan ini juga banyak kejadian. Karena saya pernah mendapatkan informasi ini juga. Ya, yang mendirikan yayasan dan ini tapi amat dipukul rata, mesti menunggu betul. Jadi kejadian satu yang pernah saya dapat. Yang mendirikan yayasan Aitam mengayomi anak yatim, dia hubungan anak yatim bersama dia, ternyata subhanallah, karena pasti akan ada bantuan masuk, karena dia sang pemimpinnya ya dia bisa menentukan gajinya dia seberapa, anak yatimnya diberi makanan sak cukup mawon, dan apa kesannya kita buru-buru, buru-buru kan bantuannya loh, seperti ada yang seperti itu subhanallah, baru setelah kejadian itu saya betul-betulnya menyadari kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan memakan harta anak yatim itu termasuk kategori dosa besar. Karena ya itu boleh Pak, sudah anak yatim kok malah dipek hartanya. Itu termasuk dosa besar yang ketujuh al-ilhad di masjid. Ilhad di masjid artinya berbuat keburukan di masjid, terutama di Masjidil Haram. Itu termasuk dosa. Walau yastaskhir, kemudian saling mengolok-olok mengejek. Ini sudah termasuk dosa. Maka itu kan surat Al-Hujurat dikatakan ya ayyuhalladzina
kaum wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengolok-olok yang satu dengan yang lain. Asal yakunu khairan minhum, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok atau mengejek. Itu laki-laki. Sampai Allah mengulangi lagi dengan bahasa untuk kaum perempuan secara khusus. Dan tidak boleh seorang perempuan itu mengolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Makanya pun para ulama mengatakan mengolok-olok itu termasuk bagian dari dosa. Ngomong itu tidak bisa orang sadar yang cukup. Ini makanya pun mengejek itu kelihatan ringan di lisan, tapi ternyata masuk kategori dosa besar menurut pendapat Abdullah bin Umar, salah satu ulama sahabat. Kalau khusus nih untuk menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang hukumannya namun tunggal. Secara hukum Islam mengatur itu. Makanya pun Imam Ibnu Taimiyah punya kitab Shalihul Masdul Anasnya pedang yang terhembus. Kalau diartikan bahasa Indonesia ini, kitabnya itu pedang yang terhembus bagi penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu seperti itu. Siapapun yang menghina Nabi itu namun tunggal hukumannya. Kemudian yang ke-8 adalah yang ke-9 ingat. Wa buka ulwalidaini minal uquqi, membuat orang tua itu menangis. Jadi termasuk bagian dari dosa. Sampai membuat orang tua menangis, bukan menangis bahagia, menangis sedih, mikir kok. Itu termasuk bagian dari al-uququl walidaini. Durhaka kepada orang. Kata Abdullah bin Umar termasuk dosa. Kemudian kita gunakan hadisnya. Qala Ibnu Umar, "Atafarraqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah." Kata Abdullah bin Umar kepada Faisalah tadi yang bertanya lagi, apakah kamu ingin dijauhkan dari neraka dan kamu ingin masuk surga? Kata Faisalah, otomatis. Qala ahayyun walidan, apakah orang tua masih hidup? Kata Abdullah bin Umar. Kata Faisalahnya ini di ummi. Ya, saya masih punya ibu. Kalau bapak saya sudah ada. Kemudian apa? Kata Abdullah bin Umar, "Wallahi law alat talahal kalam." Ini Allah. Kalau kamu berlemah lembut dalam berbicara kepada ibu. Lemah lembut ini. Karena ada orang-orang ini lemah lembut dalam segala sisi, dari tinggi intonasinya dan dari kalimat yang diucapkan. Kan itu orang yang mengucapkan itu dengan lembut, tapi kalimatnya itu kuat keserang. Ada yang sebaliknya orang ngomong tegas, apa seperti orang-orang timur, tapi tujuannya lembut. Nah, yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar ini lembut dari segala sisi. Yang ya itu kalimatnya, bahasanya juga intonasi. Makanya pun kalau sudah berhadapan dengan orang tua itu, ini memang betul-betul tidak boleh yang namanya pendidikan suara atau kedua. Bahkan sekedar untuk mengatakan wala taqulah guna ufin, jangan kamu katakan kepada orang tuamu niku ditafsirkan oleh para ulama kalimat-kalimat ringan untuk menolak. Kata sang mami dipangkat itu kualo buat ayah. Nggak boleh. Pokoknya kalimat-kalimat ringan macam ini. Itu dalam ayatnya dikatakan tidak boleh mengatakan seperti itu kepada orang tua. Makanya itu dikiaskan oleh para ulama ngomong seringan niku mawon boten asal, ngomong oleh antos membuat orang tua. Apalagi sampai dari orang sangat menjelek-jelekkan orang tua. Para ulama mengatakan
otomatis dosanya jauh lebih. Makanya pesannya Abdullah bin Umar kepada Faisal karena sudah berbuat dosa, kalau ini diampuni dosanya, ingin masuk ke lau alat ta'ala kamu bicara menyebut kepada wa at'am hatta'am, kamu beri makan beliau, kamu beri makan la tadkhulunna al-jannah majtuni babil kata, lembut perkataan kepada orang tua, kemudian apa? Kemudian kau beri makan artinya disuplai, diparingi, dikiringi, Masya Allah. Dengan dua modal ini, kata Abdullah bin Umar, kamu akan masuk surga. Dengan syarat dua ini, plus jangan kamu melakukan dosa. Pesan ringan dari Abdullah bin Umar, luar biasa. Walaupun kita itu berharap kepada Allah dan menjadi orang yang lembut kalimatnya. Kalau sama orang tua kita sudah ada, paling boleh kita lembut bicara itu nanti akan disapa oleh anak-anak kita, nanti anak-anak kita juga akan praktekkan itu kepada komunikasi. Baik, mungkin begini ya. Insya Allah akan kita lanjutkan waktu yang akan datang. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita sifatnya lembut kepada kedua orang tua kita, kalimat-kalimat yang lembut yang tidak didengar oleh orang tua kita, sehingga menjadikan orang tua kita itu biasa ridho kepada kita. Ini hadisnya baru. Hadisnya baru. Ya, ada namanya Sa'id Al-Qaisi. Ini penjelasan maknanya betul. Maknanya sama. Dan itu nanti hadis macam itu juga. Secara urut-urutan masyarakat itu lemah, tapi selama isinya sahih dan tidak bertentangan dengan cara Islam,